Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas materi di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi kita di pembelajaran 1 kali ini yaitu materi IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu IPA tentang perkembangbiakan hewan, kemudian IPS tentang kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, kemudian Bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam teks laporan. Nah, kita simak bersama-sama ya. Baiklah, materi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah muatan IPA tentang perkembangbiakan hewan. Hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Nah, yang pertama, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada juga hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Nah, ayo pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan tersebut. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Ciri-cirinya itu tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, reptilia, dan katak. Begitu juga dengan ayam adalah contoh hewan dengan cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Kemudian melahirkan atau vivipar, contohnya ciri-cirinya yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan juga landak. Ada juga paus. Kemudian dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, hewan tersebut tidak memiliki ciri khusus. Contohnya adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Selanjutnya masih di pembelajaran 1, kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPS yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitarnya. Nah, masyarakat di sini menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun dengan kegiatan ekonominya. Nah, kita simak berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama di Indonesia, mata pencahariannya itu ada sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan juga buruh. Kemudian sumber daya alamnya itu ada dataran rendah yaitu padi, sayur, jagung, dan buah. Kemudian di dataran tinggi itu ada teh, kopi, cengkeh, kelapa sawit. Di pesisir pantai ada ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Di hutan itu ada kayu jati, rotan, dan karet serta barang tambang yaitu minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Kemudian di Brunei Darussalam, mata pencahariannya ada di bidang pertambangan, kemudian buruh industri, tenun dan logam, serta petani. Sumber daya alam yang tersedia di Brunei Darussalam yaitu hasil bumi utamanya yaitu minyak dan gas bumi, penyumbang 40% pendapatan
negara. Kemudian di bidang pertanian ada padi, buah-buahan ada di kelapa di dataran rendah. Berikutnya, di negara Filipina ada mata pencahariannya sebagai petani, pekebun, kemudian bidang jasa. Sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah yaitu jagung, sayur, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Lalu perkebunannya ada tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Kemudian di negara Kamboja, mata pencahariannya sebagai petani, pekebun, penambang. Kemudian sumber daya alamnya di bidang pertanian yaitu ada padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kemudian perkebunannya ada karet dan tembakau. Kemudian perikanan ada budidaya ikan air tawar. Di negara Laos, mata pencahariannya sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Kemudian sumber daya alamnya itu di bidang pertanian ada padi, jagung, dan tembakau. Kemudian hasil hutannya ada kayu jati. Kemudian di Sungai Mekong itu ada ikan karper dan ikan perch. Kemudian di perbukitannya ada tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Selanjutnya negara Malaysia. Nah, di negara Malaysia ini mata pencahariannya sebagai petani, pekebun, dan penambang. Kemudian sumber daya alamnya di hasil hutan ada kayu dan karet. Nah, di Malaysia ini terkenal sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian di pertambangan ada timah, perkebunan ada kelapa, tembakau, cengkeh, dan lada. Kemudian di negara Myanmar, mata pencahariannya sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam di bidang pertanian dan perkebunannya itu ada teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Kemudian barang tambangnya ada gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, dan juga timah. Di negara Singapura itu mata pencahariannya berada di bidang jasa dan juga buruh. Sumber daya alamnya itu terdapat di industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Kemudian di industri pengolahan karet, timah, dan juga minyak yang ada di Jurong. Nah, yang selanjutnya itu adalah Thailand. Mata pencaharian penduduk di Thailand itu sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Kemudian sumber daya alam di bidang pertanian ada padi, tebu, tapioka, dan yute itu ada di Sungai Chao Phraya. Kemudian perkebunannya ada karet dan kayu jati. Barang tambangnya ada batu bara, timah, dan gas alam. Serta perairannya berbagai jenis ikan yang berada di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Yang terakhir adalah Vietnam. Mata pencaharian penduduk Vietnam itu adalah petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam di bidang pertanian ataupun perkebunannya yaitu padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan juga jagung. Nah, Vietnam ini adalah salah satu negara pengekspor beras terbesar ketiga. Kemudian hasil hutannya ada kayu jati dan bambu. Di bidang industri juga ada industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan juga tekstil. Nah, terakhir dalam pembelajaran 1 ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok itu adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu disebut juga sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan.
Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang besar. Panjang tubuhnya dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang yang merupakan hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dari contoh teks laporan ini, kita akan menentukan ide pokok dari laporan tersebut. Nah, ide pokok laporan tersebut adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Nah, setelah tadi kita membahas materi pembelajaran 1, kali ini kita akan melanjutkan materi di pembelajaran 2 dengan muatan PPKN dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu PPKN, kemudian teknik-teknik pembuatan patung, yaitu pembelajaran SBDP. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu muatan PPKN tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah sendiri adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Berikut ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu diskusi kelas bersama teman sekelompok, kemudian musyawarah keluarga, serta musyawarah warga. Nah, yang terakhir yaitu muatan SBDP tentang teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan juga tanah liat. Nah, setiap bahan ini memiliki perbedaan dalam teknik pembuatannya. Berikut ini adalah beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama ini adalah teknik membutsir. Teknik membutsir ini adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alat yang digunakan itu adalah butsir atau pisau sudip. Bahannya adalah tanah liat atau plastisin. Kemudian yang kedua yaitu teknik memahat. Nah, teknik ini adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya yaitu pahat dan palu, kemudian bahan yang digunakan adalah kayu atau batu. Selanjutnya yaitu teknik mencetak. Nah, teknik ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan.
Bahan yang biasanya digunakan yaitu semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Kemudian teknik berikutnya yaitu teknik konstruksi. Nah, teknik ini biasanya digunakan dengan cara menyusun, yaitu membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan yaitu rangka bangunan atau meja putar. Bahan-bahannya yaitu tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, demikianlah materi kita hari ini di pembelajaran 1 dan 2. Jadi, hari ini kalian sudah mempelajari materi di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga materi kali ini bermanfaat dan anak-anak bisa memahami semuanya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Bu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.